Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBS 5G. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan manajemen kualitas. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari manajemen kualitas itu sendiri. Manajemen kualitas itu biasa juga disebut dengan manajemen mutu, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Kemudian fungsi utama manajemen kualitas itu sendiri adalah sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi, maupun badan usaha. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan dan visi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari manajemen kualitas ini. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari proses manajemen kualitas itu sendiri jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri seorang karyawan. Ketiga yaitu meningkatkan standar kerja di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Kemudian ada juga tujuan dari manajemen kualitas itu sendiri. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Yang kedua yaitu membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Ketiga yaitu membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat yaitu memberikan inovasi atau pembangunan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya komponen manajemen kualitas. Nah, dalam manajemen kualitas itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu quality planning atau perencanaan kualitas. Kedua yaitu quality improvement atau peningkatan kualitas. Yang ketiga yaitu quality control atau kontrol kualitas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu quality assurance atau jaminan kualitas. Nah, selanjutnya ada prinsip manajemen kualitas. Yang pertama yaitu customer focus atau fokus pelanggan. Yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan. Yang ketiga yaitu engagement of people atau melibatkan karyawan. Yang keempat yaitu process approach atau pendekatan proses. Yang kelima yaitu improvement atau improvisasi. Kemudian yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan terakhir yaitu relationship management atau manajemen hubungan. Oke, selanjutnya proses manajemen kualitas. Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama yaitu perencanaan dan strategi kualitas. Nah, untuk mencapai suatu tujuan itu diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil itu dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam suatu dunia bisnis. Kemudian tahapan yang kedua yaitu implementasi perencanaan kualitas. Nah, setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mudah diperlukan untuk pengaplikasian hasil rancangan yang sudah dibuat. Nah, di dalam proses implementasi kualitas itu ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi mutu. Nah, setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi kualitasnya atau mutu. Nah, proses evaluasi mutu itu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Nah, di dalam proses evaluasi ini perusahaan itu perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Nah,
Nah, kemudian yang keempat yaitu perbaikan atau pengembangan. Nah, setelah mengevaluasi hasil dan dari kualitas dari produk ini yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan dan perbaikan. Nah, proses ini merupakan proses selanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu atau kualitas sehingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Baik, itulah beberapa penjelasan dan penyampaian saya terkait materi manajemen kualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.